Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala manhajihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sidang jemaah maghrib, para ikhwah al-fudala wal akhawat al-fudlayat, dan para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kalimat yang paling patut untuk kita haturkan pada kesempatan ini sebagai bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk pujian yang dilandasi atas dasar mahabbatullah dan pujian yang dilandasi dasar pengagungan kepadanya. Dan demikian pula atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita, tentunya kita marilah senantiasa selalu bersyukur kepadanya. Bersyukur dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Demikian pula pada kesempatan ini tentunya kita tidak melewatkan kesempatan kita dalam beribadah melalui selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam pada hari ini sampai pada kita sekalian. Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana tema bahwa pada malam ini kita akan berbicara tentang kiat-kiat mewujudkan generasi Qur'ani. Sebenarnya jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau
kalau kita berbicara tentang generasi Qurani, yang dimaksud itu adalah generasi Islam. Dan yang sama juga yang dimaksud itu adalah generasi Rabbani. Dan demikian pula peristilahan-peristilahan yang lain. Pada malam ini kita berbicara tentang kiat-kiat mewujudkan generasi Rabbani. Tentunya yang paling patut untuk menjadi pembahasan kita adalah pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana sebagai orang tua, yaitu orang tua yang dari muasyarah bil ma'rufnya dengan istrinya, kemudian lahirlah atau tercetaklah dari keduanya anak-anak yang disebut dengan generasi Qurani itu. Oleh karena itu jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kalau kita bicara tentang sebuah keluarga yang di dalamnya ada suami, ada istri, ada anak, maka jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus berangkat dari bagaimana sebuah keluarga itu terbentuk. Bagaimana visi keluarga itu terbentuk. Kenapa? Karena keluarga yang diharapkan dari mereka atau pasangan yang diharapkan dari keduanya bisa melahirkan generasi Qurani, ya tentunya ini adalah pasangan yang memang visi dan misinya itu sama. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ar-Rum. Ya, seperti mana yang tentunya kita sudah banyak menghafalnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan atau istri, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa merasa tenang bersamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian ada perasaan mawaddah, ada rasa kasih, warahmah dan sayang. Walaupun mawaddah ini adalah sebuah kecenderungan kepada istri, yaitu kecenderungan melalui hasrat biologis. Adapun rahmah adalah kecenderungan kepada istri yang berdasarkan atas dasar kasih sayang. Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini mungkin karena waktu singkat kita mau bahas sedikit tentang penyebutan kata azwaja di dalam Al-Quran. Kalau kita melihat peristilahan Al-Quran dalam penggunaan kata azwaj atau zauja yang kemudian kita maknai dengan makna istri, maka di sana kita mendapati untuk penggunaan istri dalam Al-Quran atau bahkan dalam dalil-dalil yang ada yang kadang disebut dengan zauja, yang dimaksud adalah istri. Ada juga kadang disebut imra'ah. Dan yang dimaksud walaupun memang maknanya imra'ah adalah perempuan, tetapi yang dimaksud adalah istri. Misalnya imra'atul Lut, imra'atu Fir'aun,
Itu disebut dalam Al-Quran seperti itu. Dan termasuk juga imra'ah Abu Lahab. Tetapi ya, pada kesempatan yang lain juga istri itu disebut dengan zauja atau azwaja. Ternyata ketika dilakukan ya, penelaahan, maka terminologi Al-Quran ketika menyebutkan ya, dalam peristilahan istri dengan makna zauja atau azwaj itu adalah zauja atau istri yang dalam keluarga itu antara suami dan istrinya itu satu visi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Adapun penyebutan tentang imra'ah, ini adalah yang pertama menggambarkan pasangan itu tidak satu visi. Makanya kita lihat Nabi Nuh dengan istrinya satu visi tidak. Suaminya saleh, suaminya seorang nabi, tapi istrinya ingkar. Istrinya berkhianat. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Walaupun para ulama mengatakan khianatnya itu bukan berpaling kepada laki-laki yang lain, tetapi yang dimaksud khianatnya adalah dia mengkhianati, dia tidak ikut kepada ajaran suaminya. Demikian pula imra'atul Lut sama kasusnya ya dengan ya istri Nabiullah Nuh. Jadi kedua-duanya suaminya orang saleh, suaminya seorang nabi, tetapi istri-istri mereka tidak taat. Itulah yang disebut dengan imra'ah. Ada satu penyebutan imra'ah dalam Al-Quran itu yang memang dinilai satu visi, tetapi maknanya adalah visinya juga visi yang tidak baik. Siapa? Yaitu imra'ah min Abu Lahab. Ya, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, tabbat yada Abi Lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab ya, dan istrinya yang membawa kayu bakar. Jamaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pasangan itu ya, suami dan istri, idealnya adalah pasangan yang harus satu visi. Kenapa? Ketika terjadi ya visi yang sama dalam keluarga, visi yang sama dalam pembinaan, inilah nanti yang insya Allah ketika diperbaiki perencanaannya dengan baik, maka inilah yang cikal bakal akan melahirkan keturunan-keturunan, anak-anak yang mereka inilah yang disebut dengan generasi Qurani. Dan tentunya kalau kita melihat dari penyampaian para ulama kita jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya visi ya, karena visi keluarga itu kan bagaimana bahagia di dunia, bagaimana bahagia di akhirat. Itulah yang terangkum dalam ya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah yang disebut dengan syariat ilahiyah dalam pernikahan. Kan dalam pernikahan itu adalah ada dua, ada sunnah basariyah, ya dia adalah sunnah manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus berkembang biak. Ya. Maka di situ ada sunnah basariyahnya. Tetapi selain daripada sunnah basariyah, di sana juga ada ya syariat ilahiyah. Kenapa dalam syariat ilahiyah pernikahan bukan hanya sekedar melampiaskan hasrat? Ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk bernyawa yang butuh berkembang biak. Sebab kalau hanya sekedar melampiaskan hasrat, ya maka tidak ada bedanya manusia itu dengan binatang. Ya, karena yang membedakan manusia dengan binatang ya
Manusia tujuannya hidup di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau binatang tujuannya adalah hanya untuk yatamatta'un. Ya. Demikian juga orang kafir, alladzina kafaru yatamatta'un. Orang-orang kafir itu hidupnya hanya mau bersenang-senang saja. Ya, wa yaqulun, dan mau cari makan saja. Ya. Mereka itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya kehidupan mereka itu ya kal an'am. Ya kama ya ulul an'am kata Allah. Yaitu mereka hidupnya itu hanya mau cari makan saja seperti mana binatang itu mencari makan. Coba kalau kita lihat binatang, ayam saja misalnya. Ayam kalau keluar dari kandangnya atau turun dari tempat tidurnya, apa yang dia lakukan? Contohnya misalnya ayam jantan. Dua itu saja. Cari makan atau cari kesenangan dirinya. Dua kesenangan diri pada ayam itu. Yang pertama tepuk dada, siapa paling jago di sini? Ya. Siapa yang paling jago dan harus dibuktikan. Kemudian yang kedua, dia kejar. Ya, pasangan ya. Dia kejar ya dia harus mengeluarkan hasrat biologisnya. Dia kejar sana sini. Ya, apalagi kalau ayam kampung. Istilahnya ayam kampung itu tidak sedia dia. Ketika istrinya mengerang, ya pasangannya mengerang, ya dia lompat keluar dari kandangnya dan masuk di kandang yang lain. Itulah binatang jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau manusia jauh visinya, dia punya visi kehidupan. Yaitu bagaimana dalam kehidupan ini dia bisa bahagia di dunia dan bisa bahagia di akhirat. Yang termasuk di dalamnya, dalam visi dunianya tentunya jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam kehidupan dunia dia bisa memiliki anak-anak yang soleh, yang soleha, anak-anak generasi robbani, anak-anak generasi Qurani. Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam kehidupan dunia seharusnya memang kita bisa bahagia. Bagaimana keluarga kita? Kita harus memikirkan bagaimana caranya ya, pasangan suami istri itu harus bahagia dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana dengan anak-anaknya dia harus bahagia. Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara resep bahagianya adalah bagaimana mereka harus membangun pola komunikasi yang baik. Karena biasanya anak-anak itu jadi stres, anak-anak itu susah diatur karena memang suami istri, ayah ibunya itu memang selalu bentrok. Ya, kalau di sekolah itu biasanya begitu. Kalau kita punya usut, buntutnya itu karena memang biasanya ya orang tuanya cerai atau mungkin selalu berkelahi. Jadi untuk mewujudkan itu harus perbaiki dulu antara suami istri itu. Perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat bapaknya parenting itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada termasuk di antaranya adalah Luqmanul Hakim. Coba lihat surah Luqman ayat 12. Yang orang semua sepakat bahwasanya Luqmanul Hakim itu adalah bapaknya hikmah. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Luqman ayat 12 bahwa apa rahasia daripada hikmahnya Luqmanul Hakim? Rahasianya adalah anishkurillah. Yaitu dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah juga sendiri sebutkan bagaimana ya orang bersyukur itu, orang yang bersyukur kepada Allah sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah saja, dia sebenarnya bersyukur kepada dirinya sendiri. Intinya dia bisa bahagia. Dalam Al-Quran kan kita disuruh wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Para ulama menyebutkan bahwa makna ya, dan sekian makna pergauli istri dengan baik itu adalah pergauli komunikasimu dengan istri. Komunikasi verbal silakan perbaiki. Minimal komunikasi standar verbal. Kalau salah minta maaf. Ya. Kalau istri berbuat baik, puji. Kalau dia membantu, ucapkan syukran, ucapkan jazakallah khair. Hargai dia.
Ya, kita banyak tabe-tabe walaupun kepada istri kita. Ini adalah komunikasi verbal, komunikasi standar yang harus kita jaga. Panggil dia dengan sebutan kesukaannya. Makanya Nabi SAW memanggil istrinya, ya biasanya Aisyah, dengan sebutan Humaira, ya, yang kemerah-merahan. Artinya ya memang wanita itu suka dipuji, ya, suka disebut-sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Demikian pula sentuhan fisik, ya. Bagaimana kemesraan itu kan bisa dilihat dari apa? Sentuhan fisik, ya. Dari tatapan cinta. Mohon maaf, ini ada anak-anak rupanya, tidak bisa kita lanjut lagi. Jadi memang harus bahagia kita dalam kehidupan ini. Dengan kebahagiaan itu insya Allah akan diharapkan akan menular kepada anak-anak kita. Demikian juga kita perlakukan anak-anak kita dengan baik. Makanya pada ayat ke-13 dalam surat Luqman, apa yang dilakukan oleh Luqman? Dengan menggunakan komunikasi yang baik kepada anaknya dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku. Padahal konon anaknya pada saat itu masih musyrik, tapi bapaknya menyebut anaknya ini, memanggil anaknya dengan panggilan kesukaan anaknya. Coba kita bandingkan ya, Luqman anaknya yang masih musyrik, dia masih bagus komunikasinya dengan anaknya. Kita anak-anak kita cuma main game semalaman. Bukan berarti saya mengatakan silakan main game, tidak, tapi makian itu sudah sangat luar biasa. Jadi banyak sebenarnya masalah pada pembinaan itu adalah pada persoalan komunikasi kita dengan anak-anak kita. Banyak masalah dengan anak-anak kita itu disebabkan karena kita tidak tepat memilih waktu dalam menegur anak-anak kita. Kan para pakar menyebutkan waktu-waktu yang baik untuk mengajari anak itu adalah pada saat anak itu bahagia. Kapan dia bahagia? Di saat dia habis melakukan sebuah prestasi, mungkin bantu orang dan seterusnya, maka kita kasih pujian dia, masukkan nasihat kepada dia. Kalau orang tua yang banyak tidak ada di sini, itu biasanya yang dia tunggu anaknya saat bermasalah. Barulah kemudian habis semua nasihat dia tumpahkan malam itu juga, hari itu juga. Jadi pusing anak-anak. Akhirnya tidak ada yang masuk. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kita hari ini terhadap persoalan-persoalan anak kita, kalau kita tanya, kalau kita coba koneksikan dengan pembinaan-pembinaannya, rata-rata memang kita sebenarnya orang tua yang bermasalah. Sebenarnya tidak salah kalau para pakar mengatakan sebenarnya banyak orang tua ini yang mereka memiliki hutang pengasuhan dengan anak-anak mereka, sehingga anak-anak susah diatur. Anak-anak nanti ingat kita kalau di saat dia butuh dengan kita, tapi di saat dia tidak butuh dengan kita dia lupa kita. Berbeda dengan Nabiullah Ya'qub di sana. Nabiullah Ya'qub sudah jauh dia terpisah dengan anaknya. Di saat anaknya tidak ada orang yang mengenal anak tersebut dan ada peluang untuk melakukan kemaksiatan. Namun jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dia sebenarnya anak ini sudah siap juga. Ya, kan disebutkan anak ini hamma biha, dia suka sebenarnya dengan perempuan itu. Dan perempuan itu juga hammat bih. Dia juga suka dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tetapi apa? Seperti mana disebutkan oleh Syekh Mukhtar As-Sikiti ya dalam Adwaul Bayan, bahwa ketika dia mau melakukan itu, yang dia ingat itu adalah bapaknya. Yang dia ingat bapaknya. Jawabillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini
Masih adakah orang tua yang seperti ini? Anak-anak mau berwasiat ya dia tuh, aku kasihan bapakku itu ustaz, umiku pakai cadar. Bagaimana kalau saya ketahuan seperti ini? Bagaimana kalau saya lakukan ini? Anak-anak kita ada sudah seperti itu. Itu urusannya bapakku. Saya memang juga tidak tertarik dengan pekerjaannya bapakku itu. Itu bapakku cuma urus orang terus, saya tidak urus dan seterusnya kan. Tapi anak-anak mengatakan begitu. Ketika ditanya, kalau kau besar jadi apa? Kan anak yang bagus itu sebenarnya anak yang dikuasai oleh orang tuanya hatinya. Biasanya yang pertama saya mau menjadi seperti bapakku. Bapaknya adalah laksana seorang pahlawan baginya. Tapi kalau ada anak dia jengkel dengan bapaknya, dia jengkel dengan uminya, ini tentunya ada masalah ini dalam pembinaan. Jawablah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jauh kita dari pembukaan. Lalu kapan ini kiat-kiat mewujudkan generasi Qur'ani ini? Kita berangkat dari perkataan Al-Imam Malik. Al-Imam Malik mengatakan la yasluhu hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik umat ini terkecuali dengan cara yang umat-umat awalnya itu, yaitu para sahabat, itu menjadi baik. Ya, kenapa? Karena memang di zaman sahabat itu ya memang puncaknya kebobrokan pada saat itu. Tapi kenapa mereka bisa menjadi baik? Ya ternyata jawabannya adalah terletak pada pembinaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membina mereka dengan baik, membina mereka dengan Al-Quran. Jawab billah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat inilah yang disebut dengan generasi Qur'ani, angkatan pertama. Ya. Kenapa kita berharap dengan generasi Qur'ani atau dengan generasi Rabbani? Maka insya Allah lewat mereka inilah Islam ini akan bisa dimenangkan. Ya, seperti mana sebuah asar dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara untuk mengangkat derajat suatu kaum. Bagaimana kita mengangkat derajat umat Islam ini? Dengan menyebutkan la yasluhu innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'a bihil akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum, yang dimaksud adalah umat Islam ini. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Dan dengan Al-Quran ini pula kaum tersebut akan direndahkan. Artinya apa? Ketika suatu kaum itu dekat dengan Al-Quran, maka mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula ketika kaum ini jauh dari Al-Quran, jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh mana mereka jauh dari Al-Quran, maka seperti itu pula mereka akan direndahkan. Kadang jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam berapa Isya? Ya. 8. 11.28. Kadang jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir dengan melihat anak-anak kita. Di satu sisi kita sangat berharap mereka ini akan menjadi generasi harapan kita. Tetapi dengan besarnya tantangan zaman, apalagi di masa ini
masa digital, anaknya ya, zaman digital, sementara orang tuanya ya, zaman apa istilahnya orang biasa, zaman old ya, atau ya anaknya zaman milenial, sementara dia zaman kolonial. Ini peristilahan banyak, ada zaman kolonial, ada zaman milenial. Bahkan sekarang ini juga sudah banyak istilah-istilah baru. Sudah anak zaman milenial ini juga banyak istilah-istilah baru. Ada yang biasa disebut dengan zaman generasi strawberry. Sampai kalau dibuka itu di Google, coba buka generasi strawberry, ada itu tulisan-tulisan tentang generasi strawberry. Yang kalau mau kita lihat generasi strawberry itu adalah generasi yang lahir di masa digital ini. Yaitu anak-anak yang susah sekali kita atur, anak-anak yang setiap hari kayaknya pusing dia kalau tidak main game. Ya. Yang ternyata lewat game, lewat kebiasaan medsos itu, tanpa sadar anak-anak kita ini sudah tergiring dengan kebiasaan-kebiasaan medsos. Bagus kalau kebiasaan baiknya, tetapi yang banyak itu juga adalah kebiasaan buruknya. Kita sudah mulai bisa menangkap itu, dan mungkin di sekolah-sekolah bisa rasakan. Sekarang ini anak-anak kita kelihatan hebat, bagus pertumbuhannya, ya, bagus keilmuannya, tetapi mentalnya rapuh. Makanya disebut dengan generasi strawberry. Kelihatan bagus tapi lemah. Apa bukti-bukti bahwasanya anak-anak yang banyak main game itu, anak-anak yang banyak menggunakan gadgetnya itu, yang pola hidupnya itu berubah, ya, mengikuti kebiasaan gadget itu, kenapa mental mereka menjadi rapuh? Ternyata jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibuktikan. Buktinya apa? Kalau di sekolah itu hari ini bisa dicek di sekolah-sekolah, kecuali mungkin sekolah kita ini mungkin tidak, karena anak-anaknya bagus-bagus. Fenomena siswa baru pindahan, ya. Di sini sering ada siswa pindahan. Ya, secara umum anak-anak Indonesia atau anak-anak dunia hari ini itu mental mereka tidak bagus, tidak siap menghadapi masalah. Cuma dikasih PR banyak saja dia langsung minta pindah. Gitu. Kita selama dari belum 1 tahun ya, masih sejak bulan Juli yang lalu itu di SMP IT Qurrata A'yun Palu sudah menerima berapa? Hampir 10 orang pindahan. Hampir 10 orang pindahan. Kenapa? Karena memang kebiasaan anak-anak sekarang seperti itu. Mentalnya rapuh. Dia tidak bisa bertanggung jawab. Ketika ada masalah, dia tidak bisa menghadapi masalah itu dengan ya jiwa kemanusiaannya, bahwasanya dia siap menghadapi masalah. Rata-rata dia harus lari dari masalah. Kenapa? Karena kebiasaan gadget, like and dislike. Kalau dia suka, dia ikut masuk dalam komunitas. Kalau dia tidak, dia keluar. Makanya juga ada fenomena itu biasa, bahkan sampai orang besar di grup. Kalau dia tidak mau cocok, keluar grup. Itu bawaan gadget itu. Ya. Hanya baku masalah sedikit dengan ikhwa, saya keluar deh dari ormas. Itu bawaan gadget itu. Ya, kebiasaan kalau ada komentar tidak bagus langsung dia blokir. Nah, itu masuk ke dunia nyata, itu terbawa dalam kehidupannya. Anak-anak kita yang kita biasakan mereka itu ya dengan kata-kata yang bagus, sebagai standar komunikasi yang bagus. Tapi tanpa kita sadari kita masukkan pembelajaran baru, kosakata baru. Melalui apa? Melalui permainan games mereka.
biasa kalau ada game biasa anjir. Dari game itu tanpa disadari masuk mempengaruhi anak-anak kita. Jawablah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan dengan pernyataan Imam Malik ya, bahwa harus kita kembalikan seperti mana generasi Quran pertama itu bisa diangkat mereka, derajat mereka bisa diperbaiki umat ini lewat mereka. Jemaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat ini berbicara tentang orang tua dari seorang penghafal Quran. Ini kan diantara fadilah, keutamaan orang tua yang anaknya itu disebut dengan hafidz Quran, bahwa kedua orang tuanya itu akan diberikan apa? Diberikan mahkota. Ya. Diberikan mahkota. Yang mana jemaah fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika keduanya diberikan mahkota maka keduanya itu bertanya. Ya. Orang tuanya bertanya, kenapa kami sampai diberikan mahkota begini? Maka apa jawaban ya? Apa yang disampaikan kepada mereka? Li ahadi waladikumal Quran. Disebabkan anakmu anak kalian berdua ini ya, mereka mengambil Al-Quran, artinya mereka menjadi hafidz Al-Quran. Ternyata jawablah, kalau kita perhatikan kata li ahadi ini sangat dalam maknanya. Kenapa sampai dalam hadis disebutkan seperti itu ya, dan memang begitulah kenyataannya, nantinya disebutkan li ahadi ya, waladikumal Quran. Kata ahad ini bisa kita pahami ya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala tentang siapa? Nabiullah Yahya. Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab ini dengan ya kekuatan. Pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa Yahya itu ya, disebut dalam Quran wa atainahu hukman apa? Sabiyya ya. Dan kami memberikan kepada Yahya itu hikmah di saat dia masih kecil, sabiyya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi Nabiullah Yahya ini disebutkan dalam Al-Quran, dia adalah telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah, sementara dia pada saat itu masih anak-anak. Artinya dari sini kita bisa lihat gambaran bahwa sebenarnya anak-anak saja itu kalau memang bagus pembinaannya, maka dia bisa saja akan menjadi anak-anak yang tidak gampang untuk bisa terbawa arus. Makanya sampai disebutkan dalam riwayat bahwa Yahya itu di saat dia masih berusia remaja dan teman-temannya itu mengajak dia, biasalah anak-anak muda ya, untuk banyak bersenda gurau, banyak menghabiskan, membuang-buang waktu. Maka apa jawaban Yahya alaihissalam ya. Yahya alaihissalam itu hanya mengatakan ya, bukan untuk urusan ini saya diciptakan ya, bukan untuk urusan main-main seperti ini saya diciptakan ya.
Laisa lihada khuliqtu, bukan untuk ini saya diciptakan. Ya. Adakah anak-anak kita yang mengatakan seperti itu? Ya tentunya ini adalah anak-anak yang memang sejak dari kecil dia adalah anak yang tumbuh dari pembinaan yang baik. Anak-anak itu sebenarnya, apalagi anak laki-laki, dia sudah memang harus disuasanakan sebenarnya, dan sudah ditanamkan kepada dia tentang bagaimana tugas-tugasnya sebenarnya, bahwasanya dia adalah sebagai generasi pelanjut. Sudah ditanamkan kepada dia prinsip-prinsip yang dari prinsip itu ya telah bisa terbaca, dan dia sudah bisa paham ke depan dia akan jadi apa. Kisah daripada Muhammad Al-Fatih misalnya, bagaimana Syekh Qur'ani menanamkan bibit cita-cita, membangun cita-cita daripada Muhammad Al-Fatih. Ketika Syekh Qur'ani ini bersama-sama dengan Muhammad Al-Fatih di sebuah di pinggir pantai, anggaplah mungkin ya kalau kita mungkin rihlah dengan anak-anak, maka dari jauh kelihatan itu benteng Konstantinopel. Maka Syekh Qur'ani ini hanya mengatakan kepada Muhammad Al-Fatih, kaulah orangnya yang akan menjadi penakluk benteng itu. Maka dari perkataan Syekh Qur'ani ini kemudian terus terbenam di dalam hati daripada Muhammad Al-Fatih, hingga kemudian dia buktikan bahwasanya memang dialah yang penakluk, dia sang penakluk benteng Konstantinopel itu. Jadi memang harus memang anak-anak itu ditanamkan pada dirinya bahwasanya dia mau jadi apa nanti. Ini kan kadang kita ini mau yang ditanamkan itu ya bagaimana nanti dia bisa ya selesai saja hafalannya. Ya, padahal sebenarnya generasi Qur'ani itu bukan standarnya itu mesti harus hafal Quran. Ya walaupun memang itu kalau itu memang bisa, alhamdulillah. Tetapi jauh dari itu, bagaimana dia bisa menjadi ya generasi yang bisa mengamalkan Al-Quran itu dengan baik, yang tidak dalam prinsip sami'na wa ata'na, kami dengar tetapi kami tidak taat. Tapi dia tahu apabila itu memang adalah perintah Allah, dalam perintah Al-Quran itu adalah memang perintah sunnah, maka dia akan laksanakan. Tidak perlu dia pikir-pikir bagaimana filosofinya, bagaimana analisa-analisanya dan seterusnya, tidak. Tetapi dia langsung amalkan. Itu sebenarnya generasi Quran sejati, jemaah fillah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi Quran adalah generasi yang menjadikan Al-Quran itu sebagai filter dalam kehidupannya, menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukumnya, menjadikan Al-Quran itu sebagai pilihan terbaik bagi dirinya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mungkin kepada atau membuat kesimpulan-kesimpulan inti tentang bagaimana mewujudkan generasi Qur'ani ini. Yang pertama, mewujudkan generasi Qur'ani itu harus melalui persiapan. Jangan hanya kebetulan saja seperti mana kita ini. Kita ini kan kebetulan alhamdulillah dapat hidayah. Apalagi yang usia-usia ya 52. Itu kan rata-rata kebetulan alhamdulillah dia dapat hidayah. Mungkin jauh-jauh dari Palopo datang merantau ke Parigi, ketemu ustadz di sini, hingga kemudian dapat hidayah. Jauh-jauh dari Bone dengan urusan lain, ya karena takdirnya mungkin ya Allah berikan hidayah kepada. Ya sehingga wajar saja. Dan kita juga harus syukuri, alhamdulillah kita sudah jadi seperti ini. Dan tentunya kita yang sudah tahu keadaan seperti ini, ya kita harus menginginkan supaya bagaimana anak kita ini menjadi anak yang baik. Jadi idealnya sebenarnya generasi Qur'ani itu dia adalah generasi yang sudah dipersiapkan
Bukan nanti ketika pasangan suami istri itu sudah menikah baru kemudian tiba-tiba kita nanti insya Allah anak kita ini jadi generasi Quran. Namun bukan berarti terlambat, tetapi secara ideal itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Makanya konsep kita, misalnya di LP2KS, jadi bukan promosi, kita selalu pertemukan itu antara seorang ikhwah dan akhwat. Jadi jangan cari, ada kan biasanya juga ikhwah saya mau Ustaz, siap dengan ini, lamarkan saya dengan ini, tapi dia bukan orang tertarbiyah dengan baik. Nah ini kita curiga ini, jangan-jangan cuma hanya sunnah basaliyah saja ini, bukan syariat ilahiyah yang mau dia terapkan. Jadi harus dipersiapkan. Makanya ya paling minimal yang kita bisa lakukan hari ini, kita mempertemukan wanita yang baik dengan laki-laki yang baik, yang mereka memiliki kesepakatan dalam hal visi, yang mana visinya itu insya Allah akan ya, bagaimana dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Visinya itu yang nantinya akan ketemu di akhirat nanti. Bukan cuma dia saja masuk surga, tetapi istrinya masuk surga, anak-anaknya masuk surga, anak keturunannya semuanya masuk surga. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd kan disebutkan seperti itu, bahwasanya jannatu adn, surga Aden itu yadkhulunaha man salaha min abaihim. Surga Aden itu akan dimasuki oleh orang-orang saleh dari mulai bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Jadi orang yang beriman itu nantinya akan kembali ketemu di dalam surga nanti dengan anak keturunannya. Dan itulah visi sebuah keluarga adalah bagaimana mereka bisa reunian di surga. Demikian juga disebutkan dalam surah At-Tur ayat 21 bahwa alladzina amanu ittaba'athum dzurriyyatuhum, orang-orang beriman itu akan diikuti oleh anak-anak mereka. Artinya di sini adalah fungsinya orang tua itu memang mempersiapkan anak-anak mereka supaya mereka telah mendapat hidayah. Dengan hidayah itu pula lah yang akan diikuti oleh anak-anak mereka. Jangan anaknya justru menjadi penantang dia. Yang kemudian mereka akan kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan di dalam surga. Alangkah indah. Ini baru namanya keluarga dunia akhirat. Jadi harus dimulai dipersiapkan, bahkan jauh sebelumnya kalau memang bisa. Hari ini misalnya kita punya anak laki-laki, kita carilah anaknya ummahat yang dia adalah perempuan, yang nantinya cikal bakal akhwat, yang nanti akan kita pertemukan. Kenapa? Karena memang sudah kita persiapkan sejak awal. Mereka di pundak mereka inilah dakwah ini akan dilanjutkan. Dan tentunya bukan hanya berdasarkan karena kegantengannya, hanya karena kecantikannya, tetapi yang paling bagus itu adalah karena agamanya. Kisah daripada orang tua Abdullah bin Mubarak. Bapak daripada Abdullah bin Mubarak itu kan namanya Abdullah. Abdullah ini dulunya adalah seorang budak, ya, budak dari Nuh bin Maryam. Nuh bin Maryam itu adalah seorang qadi besar di daerah Persia. Dia qadi besar, dia juga punya kebun yang sangat luas. Dia memiliki banyak budak yang pada saat itu dia sempat memilih Abdullah ini, bukan Abdullah, budaknya yang bernama Mubarak ini untuk menjaga kebun anggurnya. Ketika anggur itu lagi berbuah lebat, datanglah Nuh bin Maryam menyuruh kepada Mubarak ini, hai Mubarak, ambilkan saya beberapa anggur untuk saya makan. Maka Mubarak mengambil anggur. Ternyata anggur yang dikasih kepada tuannya ini anggur yang asam. Dia bilang, ambil lagi, cari yang manis.
diambilkan, tetapi yang dikasih asam. Dia bilang, kenapa kau kasih terus saya yang asam? Dia bilang, saya tidak tahu. Ya, heranlah tuannya, masa sudah sekian lama kau di sini kau tidak tahu yang mana anggur yang asam, yang mana yang bukan? Apa kau tidak pernah mencicipi? Dia mengatakan, saya kan Anda suruh di sini hanya menjaga ini, hanya merawat anggur ini. Anda tidak suruh, tidak ada amanah dari Anda boleh dicicipi. Maka saya tidak mencicipi. Maka terkagumlah ya sang qadhi besar ini kepada seorang anak muda yang pada saat itu statusnya sebagai budak dari negeri India. Ternyata pada saat itu sang qadhi ini, Nuh bin Isa ini, dia ini memiliki seorang anak perempuan, anak gadis yang sangat cantik jelita, yang sudah banyak orang melamarnya, tapi dia masih merasa belum sesuai dengan kriteria. Karena dia punya visi yang besar, nanti dari anak keturunannya itu akan melahirkan orang-orang soleh dan solehah. Ketika dia dapati budak ini seperti ini, dia mulai berdoa, kayaknya ini yang cocok ini untuk anak saya. Ya. Maka mulai dia pancing budak itu. Saya ini katanya punya anak gadis yang kau tentunya sudah tahu bagaimana kecantikannya, sangat tersohor di negeri ini. Bagaimana pendapatmu? Kira-kira anak saya ini cocok dengan siapa? Maka Mubarak mengatakan, orang Quraisy dulu kalau memilihkan anaknya itu pasangan jodoh, memilihkan anak perempuannya jodoh, maka yang dipilih itu yang bagus keturunannya. Bisa juga itu katanya, carilah yang bagus keturunannya, kata Mubarak. Kalau orang Yahudi katanya itu memilih karena hartanya. Ya, mungkin ada yang bilang yang juga punya harta yang sama dengan tuanku ini. Ya. Tapi kemudian Nuh bin Maryam mengatakan, sepertinya yang Anda sebutkan ini adalah sesuai dengan kriteria hadis. Bukankah di hadis itu menyebutkan yang keempat, yaitu didiniha, didiniha, dan dari bahwasanya orang yang walaupun ini adalah kriteria memilih wanita, ya, bahwasanya wanita itu dipilih karena agamanya, dan ini juga saya akan gunakan ya untuk memilihkan pasangan buat anak saya. Bahwasanya saya akan memilih yang bagus agamanya, dan saya melihat engkaulah pria yang bagus agamanya itu. Bagaimana pendapat? Dia mengatakan, wahai tuanku, mana mungkin saya ini saja tuanku beli dengan harta tuanku. Bagaimana saya mau jadi anak mantu tuanku? Tidak, kalau gitu kita pulang, ayo. Tidak usah jaga kebun ini, biarlah yang lain saja menjaganya. Kita pulang dan disampaikan kepada istrinya. Istrinya mengatakan, terserah, Anda sebagai suami yang memiliki kewajiban membelikan anak. Tapi suami mengatakan, tidak, sampaikan dulu dengan anakmu, kira-kira mau dia atau tidak. Ketika disampaikan, karena dia adalah anak yang solehah, dia mengatakan, terserah Abi itu saja. Kalau Abi bilang itu bagus, maka jamaah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pernikahan itu, sesudah pernikahan, Nuh bin Maryam kemudian memberikan hadiah kepada anak mantunya ini harta yang begitu banyak, yang kemudian dikelola, karena ini adalah orang yang baik, anaknya yang amanah dan seterusnya. Dia adalah suami yang baik. Tidak lama kemudian dari itu lahirlah, ya, dari pasangan ini lahirlah seorang alim besar, seorang yang terkenal dengan kezuhudannya, dan seorang yang terkenal dengan kedermawannya, yaitu Abdullah bin Mubarak. Jadi harus dipersiapkan ya wafillah. Jadi memilih pasangan harus pilihkan pasangan yang memang kira-kira sevisi. Dan demikian pula harus memiliki tujuan dan metode pengasuhan yang sama.
Karena biasanya ada baru-baru kasus itu di Palu, suaminya atau sang abahnya maunya anaknya itu sesuai dengan pengasuhan yang ideal yang diinginkan, sementara istrinya dan mertuanya mengatakan tidak apa-apa, biarlah pacaran dan seterusnya. Ini kan tidak cocok. Jadi harus memang punya visi pengasuhan yang sama. Yang tentunya materinya dari mana? Materinya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Jadi ini dalam persiapan. Yang kedua, bagaimana berupaya untuk mendidik anak itu dengan Al-Quran, dan tanggung jawab utama pada pendidikan Al-Quran kepada anak ini adalah pada ayah dan ibu. Kan kadang kita bilang, kan sudah di pesantren, tidak cukup itu di pesantren. Paling minimal harus kita topang. Kan ada biasa juga orang tua, ya, cuma anaknya saja yang dia bela. Yang salah itu pembinaannya di pesantren. Boleh jadi memang salah pembinaannya, tetapi jangan kita langsung cepat menjustis. Coba kita dengarkan, karena anak-anak itu kalau kita dengar, dan rata-rata anak-anak yang bermasalah itu biasanya masalahnya itu berangkat dari rumahnya. Maka harus ada kerjasama yang bagus antara orang tua dengan pihak di sekolah. Kerjasama yang baik dalam hal apa? Dalam hal pembinaan terhadap anak-anak ini. Karena anak-anak juga pintar, ya, banyak juga alasannya, ya. Biasalah anak-anak zaman milenial. Kemudian tanamkan kecintaan pada Al-Quran dan ahlul Quran sedini mungkin. Mau jadi apa nak? Saya menjadi hafiz Quran. Mau jadi apa nak? Ya, pada sebagian anak menjadi penerbang. Mau jadi apa nak? Mau jadi dokter. Sebenarnya tidak masalah, tapi dia harus punya kriteria utama. Ada seorang ibu yang mengatakan, saya Ustaz, saya jadikan standar pada anak saya. Silakan anakku mau jadi apa, silakan. Tetapi standar utamanya dia harus habis Quran dulu. Ya. Kalau memang agak berat, ya sesuailah dengan programnya WI itu, ya, satu rumah satu habis lah. Kita coba upayakan bagaimana supaya mudah-mudahan ini adalah gebrakan, ya, dalam rangka memancing, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah sesuai tahapan. Jangan juga dipaksa anak-anak kita. Dan utamakan proses. Kan kadang biasa kita menilai anak yang berhasil kalau dia sudah store selesai hafalannya. Padahal sebenarnya itu kalau ada yang seperti itu bagus. Sebenarnya hargai juga yang belum selesai tetapi dia sudah berusaha. Kan biasanya kita, apalagi di sekolah, dikasih penghargaan kepada si fulan karena dia telah menyetor juz sekian. Tidak pernah kita tanya kepada anak-anak yang lain, berapa kali kau murajaah dalam sepekan, dalam sebulan? Berapa kali kau berusaha menghafal? Karena banyak kasihan di antara anak-anak kita itu, dia sudah berusaha, tapi tetap belum juga dibukakan, belum juga mampu. Ya, ini yang kadang biasa menjadi stres anak-anak. Ya. Jadi jawabillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lihat pada tahapan-tahapannya dan demikian pula perhatikan pula prosesnya. Karena banyak cara orang. Ada yang lambat tapi bertahan. Ada yang susah menghafal tapi pengamalan. Untuk apa juga dia habis Quran tapi kalau dia bisa diamalkan? Ada dulu teman saya yang habis Quran, sangat luar biasa. Tapi tukang nonton film porno. Bahkan dia mengatakan dia pernah jadi imam di Poso selama 1 bulan, cuma 1 hari puasa. Padahal dia jadi imam tarawih. Apa kira-kira gunanya anak kita habis Quran
tapi tidak ada dampaknya dalam kehidupannya. Tentunya yang lebih utama itu. Jadi generasi Quran tidak mesti harus habis Quran, walaupun kemudian jangan juga diabaikan, karena kenapa? Di sana banyak keutamaan. Kita harus berangkat dari sana. Jangan nanti anak-anak pulang, Ustaz bilang tidak perlu kita hafal, tidak perlu kita menghafal, yang penting bisa amalkan. Hafal, berupaya untuk hafal. Tapi kalau ternyata ada kendala, sabar. Mungkin bisa kita lewat cara yang lain. Kan yang paling utama adalah bagaimana bisa mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena materinya sebenarnya materi yang cukup panjang, susah untuk dipres. Ya, apatah lagi hanya dengan talim maghrib isya ini. Mudah-mudahan bisa sedikit sampai ya masalahnya, bagaimana sebenarnya anak-anak itu generasi itu akan terlahir. Ini tergantung kepada orang tuanya. Kita harus mulai ya, dari bagaimana kita mensolehkan diri kita. Banyak orang tua sekarang ya, paling minimal kita selaku orang tua kita harus menjadi orang tua ajar. Ada orang mengatakan ada orang tua ajar, ada orang tua bayar, ada orang tua nyasar. Apa itu orang tua ajar? Orang tua yang mau belajar. Mungkin dia karena terlambat kesian, dia belum tahu bagaimana cara pembinaan. Dia mau belajar, ya. Mau belajar Islam dengan baik supaya bisa diamalkan dalam keluarga, ya, untuk dirinya, untuk anak keturunannya, untuk masyarakat. Ada juga yang kedua adalah orang tua bayar. Ya, orang tua bayar ini apa? Orang tua yang dia mengira dengan membayar, apalagi dengan bayaran yang mahal, sudah selesai pembinaan anaknya. Padahal tanggung jawab utama dalam hal pembinaan itu adalah orang tua. Jangan kalau sudah kasih masuk di sini, nanti sudah selamat anak saya. Ketika anaknya bermasalah, sudah mahal-mahal saya bayar di situ, tapi anak saya tidak berubah. Ya memang karena di sekolah diajar lain, dia lihat di rumah lain. Ini orang tua apa ini? Orang tua bayar. Biasanya orang tua seperti ini bikin stres anaknya karena dia tuntut juga anaknya harus berprestasi dan seterusnya karena sudah membayar dengan bayaran yang banyak. Yang ketiga ada orang tua nyasar. Nah ini orang tua nyasar ini lebih parah ini. Dia hanya sekedar ya mengira dia jadi orang tua itu hanya sekedar ya karena kebetulan dia sebagai orang tua ya. Dan biasanya orang tua seperti ini kurang tanggung jawabnya ya, dan dia lebih banyak menyalahkan orang. Kalau dia suami, salahkan istrinya, salahkan kakeknya, salahkan masyarakat, salahkan sekolahnya. Ini orang tua nyasar ini. Yang baik itu adalah orang tua ajar ya, dia sadar betul dia masih kurang, dia harus berbenah. Apalagi seorang ayah yang paling dituntut dalam hal pembinaan terhadap anak adalah di rumah itu konsistensi seorang ayah terhadap ketetapan ya syariat. Karena kan kewajiban yang paling berkewajiban untuk mengeluarkan aturan-aturan di rumah itu adalah ayah, dan dia konsisten. Jangan seorang ayah mengatakan, anak silakan sholat, kalau anda usah ikuti ayahmu ini, sudah tak kalah rusak ini, tidak usah kalian seperti itu. Bagaimana bisa? Ada yang harus jadi contoh. Pakai jilbab Quran, tidak usah ikuti umimu ini, tidak usah ikuti ibumu ini yang suka pakai celana pendek, ya, yang suka pamer aurat. Makanya biasanya kita lihat di jalan, dia bonceng anaknya pakai jilbab, ibunya ya apa namanya ya, terbuka, you can see, kau bisa lihat ya, bahkan model bupati celananya buka paha tinggi-tinggi. Tapi kalau mau ditanya, maunya anaknya bagus, nah ini tentunya tidak cocok ini. Selaku orang tua harus ada konsistensinya. Ada yang bisa dilihat oleh anaknya, oh seperti ini.
Ada keseriusan dari orang tua. Kalau mau baik, karena kenapa? Memang orang kan di surga itu begitu. Dia bersama-sama anak dan anak, istri dan keturunannya. Kalaupun ada yang tidak, itu bukan berarti dia salah, tidak. Dia sudah berupaya seperti mana Nabiullah Nuh dan Lut itu, dia sudah berupaya. Ada proses yang dia sudah lakukan. Artinya boleh jadi ada di antara anak-anak kita sudah upayakan dengan semaksimal mungkin, ya, tetapi tetap tidak bisa. Nah itu mau dia bilang apa? Cuma yang banyak itu adalah dia belum ada upayanya, belum mengikuti standar pembinaan yang benar. Kemudian dia langsung berputus asa atau bahkan dia mengatakan saya tidak bisa. Orang seperti ini tetap akan mendapatkan tuntutan. Ya, dituntut oleh anaknya, dituntut oleh istrinya, dituntut oleh orang-orang di sekelilingnya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan proses, ya, perbaikan. Mungkin ini saja. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.